Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Fasil, dalam hal ini ada Ibu Septi Haryani, serta yang saya banggakan ibu-ibu dari TK PAUD dan SD yang insya Allah ke depan menjadi perantara ibu-ibu yang bermanfaat untuk generasi khususnya di Kecamatan Mujanmas. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, seperti tadi yang disampaikan Ibu Pasti bahwa kegiatan kita hari ini itu pengibdasan yang menjadi tugas saya sendiri. Mungkin ada yang belum kenal atau lupa, saya perkenalkan lagi, nama saya Marga Tila. Di sini saya selaku Kepala Sekolah PAUD Gemilang. Dan alhamdulillah dalam proses mengikuti program guru penggerak, mudah-mudahan mohon doanya bisa diselesaikan pada bulan ini. Baik ibu-ibu sekalian, selain menjadi kepala sekolah PAUD Gemilang, ada kegiatan lain juga yang menurut saya ini merupakan momen yang bisa sama-sama kita manfaatkan untuk kesejahteraan lembaga atau untuk kemajuan lembaga kita masing-masing. Jadi ibu-ibu, di sini saya juga sebagai pendamping program dana desa, program dari Kementerian Desa, di mana seperti ibu-ibu tahu, di desa itu sudah ada pemerintahan desa yang mendapatkan dana desa setiap tahunnya, di mana dana desa itu wajib digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Nah, kalau kemarin saya belum berani terlalu banyak bicara ibu-ibu, karena sesuai dengan tupoksi saya hanya bertanggung jawab untuk 4 desa. Walaupun dipindah-pindah dari tahun berapa, saya hanya bertanggung jawab untuk 4 desa. Karena posisi saya kalau di pendamping desa itu ada jabatan namanya pendamping lokal desa. Nah, alhamdulillah kemarin mengikuti tes menjadi pendamping desa atau pendamping wilayahnya satu kecamatan. Alhamdulillah lulus. Jadi saat ini saya menjadi salah satu pendamping kecamatan di Kecamatan Mujanmas. Jadi insya Allah saya akan berupaya semaksimal mungkin membantu lembaga-lembaga PAUD swasta khususnya yang ada di Kecamatan Mujanmas untuk mendapatkan atau bisa difasilitasi dengan dana desa. Jadi saya mohon doa dan dukungannya dari ibu-ibu sekalian untuk kegiatan ke depan. Nah, baik ibu-ibu, itu tadi hanya sedikit perkenalan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hari ini saya mengimbaskan ilmu yang kemarin sudah diberikan para pasil, salah satunya Ibu Septi. Kemarin 2 hari Ibu mengikuti pelatihan, lumayan apa ya? Lumayan bermanfaat, lumayan seru, dan lumayan pusing juga. Nah, kembali lagi ke materi hari ini. Ibu-ibu sudah siap mendengarkan materi? Siap. Ibu-ibu, di dekat ibu-ibu sudah disiapkan snack, boleh sambil dimakan. Kira-kira sebelum kita melakukan kegiatan menerima materi hari ini, ada hal-hal yang harus kita sepakati? Ada ibu-ibu? Waktu bagaimana belajarnya? Oke. Waktu harusnya gimana ibu? Tepat waktu? Ya, tepat waktu. Oke, tepat waktu, tepat pulang, tepat datang, walaupun sudah sedikit terhambat gitu ya. Nah, jadi di dalam ruangan ini saya yakin guru-guru hebat, guru-guru yang luar biasa. Kesepakatan kelas itu sudah biasa kita dengarkan, dan saya yakin ibu-ibu juga sudah konsekuen dengan hal yang terbaik. Intinya kita sama-sama saling menghargai. Ibu-ibu boleh bicara, ibu-ibu berhak bicara, saya berhak bicara, ibu-ibu wajib mendengarkan, dan saya pun wajib mendengarkan. Mudah-mudahan kondusif sampai ke depan. Kira-kira apa perlu kita speaking dulu? Dulu sebentar. Boleh? Baik, kita speaking dulu. Ibu-ibu boleh silakan berdiri.
Oke, kalau tidak ada, saya yang pimpin boleh ya? Ibu-ibu, biasanya kenal lagu Di Sini Senang, kenal ya? Bisa ya? Oke, kita ikuti lagunya Di Sini Senang, di sana senang, di rumah senang, di kombel senang. Jadi kalau biasanya la 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 la, kita ganti tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Oke? Siap? Oke, baik, kita mulai ya. Sambil tepuk tangan boleh? Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di kombel senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, silakan duduk kembali ibu. Ibu-ibu bisa dibaca? Enggak ya? Enggak kelihatan ya ibu ya? Oke. Udah lumayan berkeringat ya? Insya Allah sudah bisa mengikuti? Ibu Soleh? Duduk rapi? Kalau anak kau tutup mulut? Kuncinya disimpan. Oke. Tapi masih ngobrol nanti bedanya. Kalau anak kau tutup mulut, hap. Kalau mama tutup mulut, hap. Itu biasanya Bu ya. Oke, baik ibu-ibu, kita kembali ke materi hari ini terkait dengan kombel atau kelompok belajar. Ibu-ibu sudah ada yang masuk dalam kelompok belajar? Belum ya? Alhamdulillah, berarti kita akan duduk sama-sama. Karena kami juga kemarin ikut kombel, tapi kombelnya di PAUD Mbak Septi. Jauh dengan segala macam tantangan, kadang hujan, kadang panas. Ya memang itu ya Bu ya, beda hujan panas kan. Nah, kadang-kadang sibuk, banyak kadang-kadangnya Bu. Jadi ada hambatan faktor jarak. Nah, mudah-mudahan ke depan kita yang ada di sini tidak lagi seperti kami yang punya hambatan seperti itu. Amin ya Ibu ya, mudah-mudahan ya. Baik, kelompok belajar atau kombel atau belajar mandiri ini menggunakan akun belajar ID atau IT belajar. Ibu sudah punya semua? Sudah ada ya? Ada yang belum? Ada yang belum punya akun belajar? List belum ya? Oke, karena list memang masih baru. Gak apa-apa, nanti insya Allah langsung dibantu dibuat. Apa Mbak? Resepsionis satu di sini. Waalaikumsalam. Silakan Ibu, mohon maaf. Kami sudah tunggu. Masuk. Ini KTM. Aku level diangkat juga. Duduk Bu. Izin ya, kami sudah buyur-buyur. Ini di depan ada Bu, di depan. Mbak ganti di depan boleh? Kosong. Oke ya, selamat datang Bunda-Bunda PAUD dari PAUD Kartini Pekalongan. Kami baru mulai kok Bu, baru sudah senam. Jadi kami ulangi lagi, hari ini kita belajar bersama. Jadi ibu-ibu, berdirinya saya di sini bukan karena saya lebih hebat, bukan karena saya lebih pintar, tapi karena saya mungkin lebih punya kesempatan duluan belajar dari ibu-ibu. Jadi bahasanya bukan mengajari, kita belajar bersama. Sepakat ya?
Kita belajar bersama. Apalagi di sini ada senior, ada Mbak Septi, ada Bu Preti, ada Bu Intan. Ngeri-ngeri sedap itu ngomong di depan orang, lebih hebat itu kan beban juga Bu. Tapi mudah-mudahan mereka insya Allah nanti berkolaborasi membantu kita semua, termasuk membantu saya. Ya kan Bu Preti? Terima kasih Bu. Baik, kita kembali lagi ke materi Ibu sekalian. Kombel, apa manfaatnya? Ibu bisa baca? Saya bacakan, oke? Baik, untuk meningkatkan pemahaman terkait implementasi kurikulum Merdeka, Platform Merdeka Mengajar juga menyediakan informasi yang dapat dipelajari secara mandiri, baik secara individu, berkelompok maupun dalam komunitas. Ibu-ibu seperti tadi yang disampaikan Ibu Fasil sudah download PMM. Nah, sudah pernah buka-buka? Apa aja isinya? Ada pelatihan, ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada materi ya Ibu ya, ada pengetahuan di situ baik berbentuk narasi maupun video dan lain sebagainya. Kira-kira ibu-ibu yang sudah menggunakan PMM merasa ada manfaatnya tidak? Banyak ya Ibu ya? Banyak sekali ya Bu. Siapa lagi yang sudah memanfaatkan PMM? Sudah tahu manfaatnya? Kalau belum, nanti luar biasa kalau ibu sudah buka. Seperti kata ibu tadi, ada materi, ada ilmu, ada pengetahuan terkait dengan cara kita mengajar, metode mengajar. Kalau dulu jujur ibu, saya juga pribadi kadang-kadang jenuh ngajar, bosan. Apalagi sih anak diajarkan. Sudah tahu tema ini, medianya cuma adanya ini. Nah ternyata setelah buka PNM sudah kita belajar, kita lihat ternyata banyak referensi. Kita bisa lihat di sini, bisa gunakan ini. Dan belajar lebih menyenangkan. Anak-anak lebih bahagia, gurunya pun lebih senang mengajar karena ada variasi di dalamnya. Nah baik, di sini ibu-ibu disuruh belajar mandiri lewat PNM. Oke, next Bu Preti. Nah, sudah ada semua ya? Sudah download semua ya? Oke, next. Ini juga next. Sudah tahu ibu ya punya kuota? Siap kuota? Oke. Ini kita next juga dah. Karena mereka nanti ya. Mbak Septi kami ini alhamdulillah mereka sudah punya akun belajar, hanya ada satu karena kebetulan memang formnya belum terdaftar. Tapi mereka udah hampir 1 tahun berjalan. Salah nanti segera didaftarkan ke Diknas. Oke, di sini udah selesai Bu. Selesai Bu, udah langsung ada barcode-nya. Oke, baik. Nanti kalau mau cek terus mungkin pusing. Karena saya juga tahu kemarin ketika dari dengan Mbak Septi, ternyata pola mengajar Mbak Septi lebih menyenangkan. Kita bikin kelompok, oke? Sekarang Ibu Intan boleh berhitung dari Ibu Intan ke belakang. 1, 2, 3. Ibu di depan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bagi berapa Mbak? 15 satu kelompok. 4 aja. Oke, bagi 4. Ibu-ibu silakan bikin kelompok. Ambil yang kepala sekolah dulu 4. Oke, yang kepala sekolah siapa aja? Oke, yang kepala sekolah bikin kelompok khusus kepala sekolah gitu ya Mbak? Atau satu kepala sekolah, satu kelompok satu kepala sekolah? Kepala sekolah nanti yang apa? Yang atau mohon maaf, yang kira-kira sudah siap punya PMM siapa angkat tangan. Nah silakan menjadi ketuanya. Kan nggak lompat-lompat. Berarti berapa kelompok ini nanti? Berapa orang ini tadi? 14. 15 materi. Iya 15 Mbak Preti. Jadi nanti ada yang 3 ya satunya. Nah silakan 4 orang untuk ke depan
enggak Bu kadang-kadang. Oke. Oke Bapak Ibu, saya sering jadinya Bapak Ibu lupa. Bapaknya ketinggalan. Teman-teman, ini ada mana satunya? 4. Boleh nih. 4. Silakan berbaris rapi dulu 4. Maksudnya satu-satu, jangan bersusun dulu. Maaf Bu. Ibu Pi silakan berdiri dulu. Silakan berdiri Bu. Dari mana ya ini nanti? Ini berdiri nanti berhitung 1 2 3 4 1 2 3 4 kayak gitu ya. Mulai dari sini silakan. 1 2 3 4. Berhenti pulang empatnya di sini. Ini empatnya Jadi operator aja lah. sesuai dengan nomornya tadi 1 2 3 4 di belakang. Silakan masuk ke barisan. 1 2 3 4. Oke, yang satu di belakang ini, yang dua di belakang ini, yang tiga Yang di 3 belakang. tadi siapa? Silakan di belakang ibu. Ya. Oke. Ulang lagi dari ibu. 4 si itu Petri. Oke. Petri di situ. Yang satu di sini, yang dua di sini. 1 2 3 4. Ada sisa 2, silakan ibu menggabung kira-kira mana yang ibu pilih. Ini senior semua nih, mohon maaf ya Bu. Ini ketua geng ini. Oke Bu, silakan pilih Ibu. Dibebaskan untuk memilih. Mohon maaf, mikrofon saya bilangin sebentar. Bapak Ibu, Pak Ibu lagi, maaf. Teman-teman, jadi ini sudah terbagi menjadi 4 kelompok, di mana paling depan menjadi ketuanya. Nah, ibaratnya nanti kita icak-icaknya jadi kombel. Nah, jadi Bu Intan ketua kelompok kombel 1, Ibu siapa namanya Ibu? Ibu Neli. Kelompok 2, Bu Reni. Kelompok 3, Bu Ibu tadi kombel 4. Nah, ini nanti dalam satu kombel ibu-ibu teman-teman ini melingkar satu kelompok. Jadi ini nanti jangan berjubel kayak gini. Di situ 2, di sini 2. Nah, untuk kelompok 1, kombel 1 dan 2 nanti ambil posisi di situ dan di situ. Kombel 3 dan 4 di sini dan di sini. Bisa dipahami semuanya? Oke. Ini nanti secepatnya dibentuk WhatsApp group, karena di sini nanti tugas-tugas ada disampaikan melalui link-link di WhatsApp group, sehingga nanti memudahkan teman-teman untuk mengaksesnya. Siapa yang menjadi ini admin untuk membuat grup? Silakan. Bu Petri, silakan Bu Petri dimulai. Melihat absen teman-teman tadi, silakan dimasukkan. Nanti saya juga dimasukkan. Saya nggak usah jadikan admin. Nanti dirasa di sini nanti ada perlu didampingi, nanti saya akan mendampingi. Nah, teman-teman semuanya, untuk kelompoknya kelompok mobilnya sudah tahu semuanya kan? Silakan untuk memposisikan tempat duduk secara berkelompok di tempat yang seperti tadi. Silakan dimulai 1 2 3 dimulai. Boleh tarik mejanya, kumpulkan 4 orang. Nanti kalau materi sepenuhnya sudah pembahasan ini nanti dikasih untuk sore nanti. Tapi terkhusus untuk yang hadir di sini. Berjubel ibu-ibu, mohon maaf. Kelompok 1 bergeser ke situ, kelompok 2 ke situ, kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti apa untuk memudahkan Fasil dan CO Fasil untuk berkeliling mengamati atau observasi kegiatan teman-teman semua. Jadi yang tengah dikosongkan. Yang tengah dikosongkan. Ini kelompok berapa? Kelompok berapa ini Bu? Ibu kombel berapa? Kombel 2 silakan agak geser ke situ Bu. 1 di situ. Jadi di tengah nanti biar Fasil dan CO Fasilnya leluasa untuk mendampingi teman-teman semuanya.
Tiga. Berapa ya? Bapak Ibu sudah tahu tepuk IKM? Grupnya belum terbentuk ya. Tepuk IKM itu sebenarnya sangat simpel. Prok 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 3 kali. Sudah itu bilang bergerak. Prok prok lagi berbenah. Kemudian prok prok lagi berubah. Bergerak, berbenah, berubah. Oke. Apa yang pertama tadi? Bergerak, berbenah, berubah. Tepuk IKM. Bergerak, berbenah, berubah. Luar biasa sekali. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Bu Manda akan mengambil alih, mengambil mikrofonnya. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu lagi ya, Masya Allah. Bapaknya tinggal. Inilah Bu, tanda-tanda jangan pernah melupakan bapak-bapak. Kemarin aku gak gabungan kan Bu, dari TK sampai SMA, jadi gabung ada bapak, ada ibu. Kemudian di guru penggerak pun juga seperti itu, ada bapak, ada ibu, jadi sudah terbiasa. Nah, rekan-rekan semuanya silahkan untuk membuka laptop ataupun gawainya di kita langsung login ke PMM. Boleh langsung buat aku juga jadi Pak. Silakan Ibu yang bawa lektor atau yang nggak bawa lektor di HP juga boleh buka PMM. Sudah Ibu? Bagi yang punya akun ID Belajar bisa mengakses dengan akun apapun, tetapi untuk melakukan pelatihan mandiri nanti bisa diakses tetapi tidak akan mendapatkan sertifikat. Misalnya kalau pakai usahakan akun ID Belajar rekan-rekan sudah di-input ke HP masing-masing. Kamu yuk, bentar yuk. Tarik. Mbak, izin Mbak. Apakah ada yang belum di-reset akun ID belajarnya, passwordnya? Belum, aku belum. Jadi masih satu. Oh, jadi idealnya seharusnya
Dulu waktu pertama kali kita download atau mengetahui password asli dari pusat, rekan-rekan harus merisetnya, dan merisetnya harus ada huruf besar, huruf kecil, ada karakternya. Silakan raise hand yang punya kendala untuk login. Ada semuanya? Sudah ini semuanya? Nah, teman-teman semuanya, apa sih manfaat PMM itu? PMM itu ada banyak sajian sesuai dengan kebutuhan belajar rekan-rekan semuanya dalam kegiatan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di situ contoh KOSP ada. Teman-teman tinggal download dan tinggal edit sesuai dengan karakter atau budaya sekolah atau kondisi sekolah masing-masing. Kemudian modul ajar di situ juga ada semuanya. Kemudian tentang apa ya namanya? Untuk kegiatan supervisi di situ sudah ada semuanya. Nah, untuk pembel yang terdaftar di kementerian itu rekan-rekan harus menyelesaikan pelatihan kurikulum Merdeka sampai tahap aksi nyata. Lalu apakah pembel kita itu harus didaftarkan di kementerian? Jawabannya tidak mesti, tetapi karena ada sesuatu hal kadang-kadang Bapak teman-teman untuk mengikuti lomba, mengikuti apa, itu juga memerlukan kita terdaftar di kementerian. Ingat ya, tadi tidak wajib ya, tetapi karena ada kebutuhan hal itu ada yang mengharuskan ke sana. Kemudian apakah harus di SK-kan? Tidak juga. Iya, yang penting ada pembel untuk belajarnya. Tetapi kalau kita untuk meningkatkan profesi, untuk kita ikut lomba, untuk tes apa, itu diperlukan. Jadi kita memerlukan itu kadang-kadang kalau kita mengikuti tes apapun, seperti mengikuti gerak, fasilitator, apa itu kita harus punya yang itu. Tetapi kalau kita nggak mengikuti yang seperti nggak usah, nggak perlu pakai SK, nggak perlu mendaftarkan berkas, itu tidak apa-apa. Tetapi waktu kita kegiatan refleksi atau apa itu seperti Jambore GTK Hebat ini ya, nah kita perlu ada hal-hal yang seperti itu SK, kemudian tentang kementerian itu untuk apa? Nah, jadi intinya di sini rekan-rekan semuanya siapa yang sudah menyelesaikan pelatihan mandiri kurikulum Merdeka sampai tahap aksi nyata. Kemarin di sekolah Ibu Mardatila sudah saya dampingi, apakah sudah dibagikan ke rekan-rekan yang lain? Sudah melakukan aksi nyata penyata diseminasinya Bu Marda? Sudah, tapi baru batas di lembaga. Di lembaga. Lembaganya tiba-tiba mengerjakan diseminasikan di lembaganya. Bu Marda kemarin pernah curhat sama saya, mau melakukan diseminasi, tetapi tidak ada yang ngamin Mbak. Ya udah, kalau ada, yang penting kita sudah berusaha. Kalau tidak ada yang ngamin, kita diseminasikan ke yang lain saja. Artinya apa? Ada dua prediksi. Yang pertama, teman-teman itu belum paham apa sih artinya itu nggak penting amat kayak gitu kan. Yang kedua, memang kadang-kadang kalau kita tuh melakukan mandiri kayak gitu, kayak kawan-kawan tuh memandang kayak gitu kan. Yang ketiganya ada bisikan-bisikan orang yang lebih hebat. Salah siapa sih Mardatila itu, salah Jaminian, Cek Dunian mungkin, Cek itu juga. Ya Cek kita Marda, kita mau orang ngomong buyan, ngomong apa, udah usah didengarkan. Ya biar, memang kalau orang yang ngecek buyan, yaudah memang aku buyan, Cek itu aja. Itu aja. Kalau kamu merasa buyan, ayo kita belajar, Cek itu. Nah, jadi artinya kawan-kawan, dalam IKM itu kita tidak bisa sendiri, bekerja sendiri. Kita intinya harus punya mitra, berkolaborasi dengan rekan-rekan
antar kombel. Lalu kombel kecil itu siapa? Kombel-kombel yang ada di sekolah kita. Antara kepala sekolah dan guru-guru itu adalah kombel kecil. Kemudian kombel besar itu apa? Ya komunitas antar praktisi. Seperti saya punya kombel guru abad 21 PAUD Kabupaten Pahang itu bersifat umum untuk siapa saja yang ikut. Itu sudah terdaftar ya. Nah di situ ada bukan gangster, tapi ada sekat-sekatnya. Ada untuk bagian operator dapodi, ada yang untuk pembuatan kertas, kemudian ada yang tentang kurikulum merdeka, kemudian ada untuk pengelolaan kinerja, ada yang untuk mengurus tentang sulinjar. Jadi di kombel besar saya itu lengkap. Dan siapa pematerinya? Orang-orang yang di dalam itu diberdayakan. Jadi kita tidak perlu memanggil narasumber dari orang lain. Kenapa kita tidak punya biaya? Karena apa? Kombel itu biaya mandiri. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, teman-teman ketahui, di kombel saya itu tidak menyediakan air putih. Harus bawa dari rumah. Cemilan bawa dari rumah. Makan bawa dari rumah. Itu kegiatannya hari Sabtu minggu kedua dimulai dari jam 11 sampai jam 5 sore. Nah, di situ ada kegiatannya semua. Nah, kemarin kelompok kami sudah melakukan sulinjar. Apakah rekan-rekan sudah selesai sulinjarnya? Belum. Apakah perlu pendampingan hari ini? Perlu sekalian. Perlu sekalian ya. Ada outputnya kan hari ini minimal sulinjar selesai. Nah, jadi ya oke, sulinjar. Tetapi yang utama adalah PMM-nya dulu. Jadi sepakatkah Bapak Ibu, teman-teman semuanya untuk membuka PMM pelatihan mandiri untuk kurikulum merdekanya? Boleh? Boleh dibuka Bu? Boleh Ada dibuka. pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri Bu Mada silakan berkeliling. Oke. Di PMM Bu Marga bisa ditampilkan yang nomor 5 itu ada ya. Biar lebih paham. Atau pakai email saya ini Bu Marga, laptopnya. Pakai yang punya saya. Silakan. Atau harus perlu pakai sambungan ya? Oke, semuanya sudah masuk ke PMM. Silakan klik pelatihan mandiri. Sudah di pelatihan mandiri. Klik lagi topik. Kenapa nggak kelihatan Bu Madaya? Karena saya kemarin ngelakuin bawa laptop dua, ini nggak bisa kayaknya. Tadi masuk sebentar ya? Ini mungkin. Nah itu ada dua. Sudah? Kurang besar ya? Nah sudah teman-teman klik pada topik. Silakan dicari yang kurikulum merdeka. Sudah ketemu di kurikulum merdeka? Oke, perlukah ditampilkan yang punya saya aja Bu Madaya ini? Karena yang saya sudah selesai dan sudah sangat lama sekali. Sebentar.
wifi-nya bukan kan? Mak wifi-nya apa? Silakan tolong di ini kan. Ada. Silakan tolong. Ya. Sama, kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu ada kurikulum merdeka PAUD, ada kurikulum merdeka. Kalau di PAUD kita dua-duanya mempelajari. Kalau di SD atau tingkat yang lainnya cukup di kurikulum merdeka. Itu kerennya guru PAUD. Tidak di bawah ada. Silakan dicari yang kurikulum merdeka. Sebentar, saya akan tampilkan. Kenapa ya Bu Mada kok suka meracun? Kuenya tolong diaman dulu, Bu. Masih dipakai nih, maksudnya mau masak ini. Ya kan tetap kan? Ini sudah. Oke teman-teman, di situ ada pelatihan mandiri topik kurikulum merdeka. Silakan kita buka langsung yang kurikulum merdeka dulu. Karena itu nanti kalau kita membentuk tombol kurikulum merdeka itu harus sudah selesai. Dan kita membuat aksi nyatanya, dua-duanya itu boleh dipakai. Kita membuat aksi nyata kurikulum merdeka PAUD, kita upload, itu nanti juga walaupun sama, itu akan mendapat sertifikat apabila kita lulus dan sudah divalidasi. Oke, thank you. Nah, oke kan kita tadi masuk ke sini kan, pelatihan mandiri. Kemudian kita klik. Kemudian kita ambil yang tengah ini topik. Nah, di topik di sini ya kita cari yang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Mana ya kurikulum merdeka? Kayaknya saya paling bawah ini karena sudah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan pelatihan dan sudah melakukan diseminasi, mengupload praktik baiknya, itu nanti akan mendapatkan sertifikat. Yang tandanya kalau sudah hijau seperti ini, Bapak Ibu sudah lulus. Ada yang sudah hijau? Sudah. Ini ya yang kurikulum merdeka ini kita klik. Kita klik kurikulum merdeka, lalu apa isinya? Nah, kalau Bapak Ibu nggak mau lama-lama belajar di sini, klik yang bagian pengayaan. Sudah pelatihan di sebelahnya ada pengayaan, klik di sini. Nah, di situ sudah ada apa yang kita inginkan, contoh-contohnya. Belajar bersama kurikulum merdeka ini kita klik di situ. Nah, kalau kita punya laptop bisa di-download. Kalau nggak mau download pun juga nggak apa-apa. Nah, di sini ada modulnya.
Belajar bersama seri kurikulum merdeka. Nah, di situ ada modul kurikulum merdeka. Nah, itu kita download. Nah, yang bawah yang belajar bersama dalam komunitas itu nanti dulu Bapak Ibu ya. Jadi kita ambil yang modul kurikulum merdeka. Tetapi kalau Bapak Ibu belajarnya menginginkan punya sertifikat, kemudian nanti melakukan diseminasi, itu silakan klik satu persatu. Nah, di situ ada makna kurikulum dalam pendidikan. Kita klik. Oke. Setelah kita klik, kita pelajari satu persatu. Nah, ini ada manfaat kombel di sekolah. Kalau kita belajar sendiri biasanya males. Jadi kalau kombel di sekolah itu tugas kepala sekolah menggerakkan guru-gurunya untuk belajar bersama. 30 menit setelah pulang sekolah. Halo. Ada yang didiskusikan, Ibu? Tidak. Nah, kalau saya minta waktunya sebentar untuk perhatikan ini nanti. Nah, tugas kepala sekolah itu memfasilitasi guru-gurunya untuk melakukan kegiatan belajar bersama. Yang pertamanya karena kita sudah dituntut wajib mengimplementasikan kurikulum merdeka. Pelatihan pertama yang harus diikuti adalah apa? Yang di PMF apa tadi? Kurikulum merdeka. Jadi selama ini apa sih kurikulum merdeka? Tidak tahu. Tidak akan ada yang orang yang bilang seperti itu lagi kalau sudah tahu tentang PMM. Nah, caranya bagaimana? 30 menit setiap pulang sekolah, kondisikan guru-gurunya dan kepala sekolah belajar bersama. Nonton bareng satu laptop, biar irit apa namanya? WiFi. Satu aja yang dihidupkan videonya nonton, yang lain ada sudah selesai jam. Tapi harus ditonton, cara nontonnya bersama. Setelah menonton, mungkin ada yang mau didiskusikan dari video itu tadi kan? Silakan diskusikan sekolahnya. Nah, kemudian kalau sudah selesai, besok kita nonton video berikutnya ya. Apa kurikulum perlu diubah itu? Tonton lagi. Setelah nonton dibahas lagi bersama. Jadi tidak sendiri-sendiri belajarnya. Nanti kalau sendiri-sendiri gontok-gontok, oh enggak, aku menurutku C ini. Akhirnya enggak ada titik temunya. Tetapi kalau belajar bersama di dalam kombel, setelah menonton diskusi. Nah, kemudian untuk latihan pemahaman itu juga mari sama-sama yuk biar cepet. Nah, kalau cerita reflektifnya juga seperti itu, berdasarkan pengalaman masing-masing. Jadi satu sekolah itu tidak sama. Boleh juga sih sama, karena itu juga tidak masuk penilaian yang penting hijau. Lanjut, Bu Ulan tolong ke bawah. Kemudian klik yang modulnya kedua, Bu, kurikulum dalam pembelajaran. Bu Petri sudah dibentuk grupnya ini tadi? Silakan masukkan yang saya. Sudah? Ya. Sudah? Ulang apa tadi itu kurikulum yang panahnya ke bawah itu, Bu. Silakan diklik. Iya. Klik. Nah, sudah itu ke atas. Nah, itu cuma ada dua, ada satu video. Nah, itu yang perlu ditayangkan. Coba boleh dicoba Bu ulang tayangkan sebentar. Bu Ulan ini guru saya ya. Ini masih parkir guru penggerak karena belum dapat kuota, beliau lolos sampai tahap apa namanya? Apa kemarin Bu Ulan? Pokoknya tinggal pendidikan masih parkir karena untuk wilayah Bengkulu ini peminatnya sangat sedikit sehingga masih menunggu rekan-rekan yang lain. Dan di angkatan 12 Kabupaten Payang tidak dapat kuota karena apa? Itu tadi banyak yang mengabaikan guru penggerak itu dianggap tidak penting. Nah, itu contohnya diklik Bu Ulan. Klik yang merahnya itu ya. Nah, itu cara menontonnya, tonton sama-sama. Jadi yang lain selamat bahagia Ibu Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul kurikulum. Kali ini kita akan belajar
secara bersama-sama, tentunya perhatian kita juga berbeda dengan menonton sendiri. Kita menonton di rumah juga berbeda pengetahuannya dengan menonton dengan teman-teman. Jadi intinya apa? Kolaborasi itu sangat diperlukan dalam IKN. Nah, untuk tiap-tiap individu itu wajib untuk menjalankan sampai hijau. Tetapi dengan belajar sama-sama itu boleh satu yang ditampilkan utuh sampai selesai. Yang bacaan dibaca, kemudian didiskusikan, yang video ditonton sampai selesai, kemudian didiskusikan juga. Lanjut ulang sampai ke ini. Postes. Sekarang postes. Nah, di situ postes. Postes itu dibuka. Kalau luar biasa pemahaman Anda sangat baik, itu nanti yang hijau-hijau tidak akan berubah menjadi kuning. Tetapi kalau masih salah satu aja, Anda perlu mengulang materi. Nah, itu diulang lagi sampai mendapat jempol. Luar biasa pemahaman Anda sangat baik di situ. Nah, kalau kita belajar sendiri, ya nanti nggak luar biasa, tetapi kalau berkelompok tetap selesai luar biasa. Lanjut ulang ke aksi nyata. Aksi nyata. Bawah. Iya, aksi nyata. Bawah ulang yang bulat muter-muter itu nanti. Nah, masih muter, stop ulang. Nah, itu tadi yang muter-muter itu aksi nyata itu berisi tentang apa? Pengalaman praktik baik kita tuangkan di situ. Setelah kita tuangkan, kita lakukan diseminasi dengan rekan-rekan di dalam komunitas. Kalau di dalam komunitas kita sendiri di dalam sekolah itu rasanya tidak seru kayak gitu. Nanti yang membuat komentar itu cuma dikit sekali. Kalau kita di kombel, coba bulan komentarnya sangat banyak itu nanti. Kalau melebihi kapasitas itu nanti yang kawan-kawan yang lama itu akan tersingkir, yang baru nongol kayak gitu. Jadi di situ ada komentar-komentar rekan-rekan yang kita ajak atau kita sebarkan pemahaman tentang aksi nyata tersebut. Coba dibuka poinnya Bu, ulang di atas tadi. Belum terbuka ya? Nah, untuk membuat aksi nyata di situ kita kan sudah praktik di sekolah. Sudah praktik kita rangkum menjadi bentuk PowerPoint. Dalam bentuk PowerPoint itulah yang kita diseminasikan atau kita paparkan kepada rekan-rekan kita. Oh, ini loh hasil karya saya, praktik baik saya. Nah, di situ ada saya di situ apa itu tadi? Menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum apa? Perlu berubah oleh Seti Haryani SPDGR dari TK Kusuma Mulia Kabupaten Payah. Isinya seperti itu sesuai dengan pemahaman kita. Nah, yang kita dapat itu dari pelatihan mandiri itu apa? Kita rangkum di situ dalam bentuk apa? Satu persatu silakan tampilkan ulang agak cepat. Nah, kayak gitu isinya dari kurikulum itu langsung ke bawah aja ulang, langsung tep sampai ke dokumentasinya. Nah, itu alur-alurnya kegiatannya. Ke bawah lagi. Itu ada umpan baliknya. Nah, di situ kita melakukan aksi nyata seperti itu. Kalau kita sudah diseminasikan dengan rekan-rekan, kita minta umpan balik. Bagaimana cara minta umpan balik? Kita membuat pertanyaan terbuka terkait tentang praktik baik yang sudah kita lakukan. Nah, di situ nanti kita kasih lembaran kepada rekan-rekan kita. Nah, di situ akan menulis rekan-rekan kita. Setelah menulis, kita satukan, kemudian kita upload diulang di sertifikatnya. Tolong ini kan sertifikat itu dikeluarkan dulu. Oke. Bagian sertifikat bawah.
Nah, itu sertifikat bangga, lihat sertifikat. Nah, unduh dulu, klik. Nah, di situ akan terbit sertifikat kita kalau kita sudah lulus, tidak kuning lagi. Nah, kalau kita suruh kuning, itu suruh ngulang, ya diulang aja. Saya masih ada 6 yang suruh ngulang. Itu tentang apa ya? 6 apa berapa yang saya suruh ngulang? Saya sudah menyelesaikan sebanyak 28 seri di situ. Karena apa? Karena saya ketua pember, jadi saya harus belajar duluan untuk menyampaikan materi-materi yang kira-kira dianggap isu yang harus dipelajari oleh rekan-rekan semuanya. Nah, lalu sertifikat ini gunanya untuk apa? Banyak sekali. Sekarang kita mengerjakan pengelolaan kinerja. Siapa kemarin yang sudah sampai mendapatkan nilai untuk pengelolaan kinerja di tahap bulan apa bulan kemarin, Januari sampai Juni. Adakah yang sudah selesai dari kecamatan apa ini? Hujan Mas? Belum ada. Itu ada isu bahwa yang mengejar itu hanya PNS saja. Tidak. Semua satuan pendidikan yang bisa mengakses itu harus mengejar. Karena apa? Keterbacaan dalam implementasi kurikulum merdeka itu agar mudah dievaluasi oleh pemerintah. Nah, itu nanti juga diupload dari LHK, apanya itu juga diupload. Dan setiap upload itu tidak boleh sertifikat yang lampau-lampau pada periode itu pengelolaan kinerja. Sertifikat yang lampau tidak akan diakui. Lalu apakah hanya sertifikat saja yang diakui di pengelolaan kinerja? Tidak. Bapak Ibu punya praktik baik yang diseminasikan itu boleh diupload. Tidak melulu tentang sertifikat. Artinya apa? Guru itu perlu belajar dan melakukan penyebaran hasil belajarnya kepada rekan-rekannya, tidak untuk sendiri. Untuk apa kita pintar sendiri? Tidak ada yang ngasih umpan balik kita kalau kita pintar sendiri. Kita perlu menyebarkan pemahaman dan praktik baik kita kepada rekan-rekan kita semuanya. Nah, karena apa? Untuk pintar aja tidak akan diakui. Karena apa? Perlunya kita peduli terhadap rekan-rekan semuanya. Oke, silakan Bu Manda dilanjutkan untuk yang berikutnya. Apakah ini masih ada yang perlu diinikan, Bapak Ibu? Sudah ini semuanya tadi login? Mereka tuh banyak ini Mbak, kami tuh banyak yang baru nyampe aksi nyata, belum selesai aksi nyata. Oke, aksi nyata, tetapi sudah melakukan pelatihannya. Artinya kalau sudah melakukan pelatihan itu ada surat keterangannya yang menyelesaikan pelatihan. Sudah menyelesaikan pelatihan itu, tetapi kalau kita mengkumpul untuk terdaftar itu belum bisa. Kita harus menyelesaikan dulu. Tapi apakah Bapak Ibu ingin hanya seperti ini aja terus? Tentunya tidak. Karena apa? Tuntutan kodrat alam dan kodrat zaman ini perlu kita ikuti. Ya, kodrat alamnya kita ikuti budaya-budaya yang ada di lingkungan kita. Tetapi jangan apa kita bawa kodrat zaman kita itu harus memanfaatkan atau mampu menggunakan mengoperasikan IT, di mana itu adalah untuk kebutuhan pembelajaran bagi kita dan murid kita. Karena apa? Karena dengan tidak belajar kita tetap menerapkan pola lama. Lalu gimana kita bergerak ke kurikulum merdeka kalau masih cara mengajar kita masih pola lama, diferensiasi pembelajarannya nggak ada, masih juga anak-anak melulu membaca menulis. Nah, kemudian untuk TPPK kemarin sudah dibahas semuanya. TPPK juga kemarin ada yang perwakilan untuk penguatan kemarin. Nah, ya, seperti untuk lomba-lomba keluar saya juga tidak pernah mengikuti. Karena apa? Anak kepijak sudah
termasuk apa, pijak-pijak kawan, ini kawan, itu juga sudah termasuk kekerasan. Yang itu dianggap wajar aja, biasa saja, gitu seperti itu, seperti manasik haji, kemudian lomba-lomba yang lain. Itu kalau pesertanya berjubel, mohon maaf, tidak. Karena apa? Anak berdorongan, ada yang nyubit, ada yang bijak, kemudian sesekali ada yang ninju, itu sudah termasuk kekerasan terhadap anak-anak kita. Jadi lomba yang paling bagus itu ya pemilihan antar sekolah aja, perwakilannya berapa dipilih ya antar sekolah, nanti dikirim ke kecamatan, nah kecamatan lolosnya berapa orang, nanti dikirim ke Pak Kabupaten, cuma yang juara 1, 2, 3, enggak seluruhnya melulu ke kabupaten. Itu mohon maaf kalau saya tidak setuju yang seperti itu. Nah, karena apa? Kita sudah dibentuk SKTPPK, pelaksanaan bagaimana itu sudah ada namanya SKTPPK, bukan hanya diupload sebagai persyaratan di Dapodik saja, tetapi untuk dilaksanakan. Nah, silakan untuk kombelnya. Apakah untuk PNM sudah bisa dipahami? Ada yang tanya, Bu? Sepertinya emang kami butuh kombel. Iya. Tanyanya di kombel ya, Ibu ya. Nah, iya. Sekarang masih Jadi kayaknya masih adem-adem saja. Masih bingung. Teman-teman, ini nanti tentunya dengan kondisi yang seperti ini teman-teman perlu pendampingan. Lalu pendampingan yang seperti apa yang teman-teman inginkan itu silakan mengajukan ke Bu Marda. Nanti kalau Bu Marda untuk mendampingi sendiri, nanti saya lepas. Tetapi kalau kira-kiranya Bu Marda perlu pendampingan yang seperti ini nanti dikondisikan, dikomunikasikan dengan antar kombelnya. Masih banyak loh ini yang menganggap tidak perlu, tidak penting, apa lah itu kombel, tidak perlu. Paling-paling datang-datang kumpul-kumpul di bawah orang ini, oh tidak. Kalau saya datang tidak ada yang seperti itu. Ini kelompok sini ini, yang memimpin ini, kelompok itu yang ini. Apa yang harus kalian lakukan? Apa tujuan pembelajaran yang kalian ingin capai? Silakan dilakukan seperti itu. Jadi ada perencanaan, tidak hanya datang-datang itu aja. Perlu perencanaan dalam kombel. Kata kawan-kawan saya dalam kombel itu katanya, saya ini nih kalau datang ke kombel pintarnya, tapi kalau sudah pulang ngeblank, katanya kayak gitu. Itu banyak yang seperti itu. Nah, untuk pentingnya kombel silakan Bu. Oke, kata Mbak Seti, kira-kira Bu Marda nanti bisa mendampingi sendiri atau perlu pendampingan lagi? Sebenarnya nggak usah dijawab ya, kalau beliau datang ke sini. Nah, jadi ibu-ibu saking niatnya pengen belajar bersama, seperti yang saya sampaikan tadi, bukan karena saya lebih minta, tapi kita belajar bersama. Makanya saya minta Bu Septi Bu datang ke sini, dan ibu-ibu alhamdulillah luar biasa, Ibu Septi ini jadwalnya padat, banyak sekali kompel-kompel yang membutuhkan beliau, tapi khusus untuk Kecamatan Hujan Mas kita difasilitasi beliau langsung hadir di sini. Nah, supaya sederhana, kata Mbak Septi, kombel itu penting sekali. Kalau penting ibu-ibu, sekali lagi mohon maaf, mungkin ibu-ibu juga lebih tahu seperti apa pola pendidikan kita yang ada di Kecamatan Hujan Mas. Khususnya ini di Lembaga PAUD. Mohon maaf ibu ya, kami cerita sedikit ya di Lembaga PAUD. Di Lembaga PAUD masih dari ujung sana sampai ujung sana kita masih ke baca, tulis, hitung. Kalau ditanya kenapa masih seperti itu, padahal S1 PAUD-nya sudah ada, padahal pelatihan sudah sering ikut, padahal PNM sudah ada. Ini Bu, tuntutan orang tuanya seperti itu. Orang tuanya tuh nggak baca itu Bu. Nah terus kita yang Allah karunai ilmu, yang Allah karunai kesempatan belajar tentang pendidikan anak usia dini yang semestinya apa kita nyerah dengan kemauan ibu-ibu seperti itu? Jadi saya ceritakan, ini PAUD di desa Semulawan ini sudah lama berdiri dan muridnya nggak pernah yang berjubel banyak. Saya pernah meminta wali murid memindahkan anaknya dari lembaga saya. Jujur, boleh tanya, di Semulawan ini ada 3 orang. Kenapa? Karena orang tua
anak tuh kamu di PAUD gak usah lah banyak ikut main-main. PR dikasih biar di rumah belajar. Nah saya sekolahnya kemarin S1 PAUD, saya yang belajar. Nah saya dikasih ilmu kan nggak amanah kalau saya iya bu iya yang penting anak itu sekolah di PAUD saya enggak. Saya siap dengan konsekuensinya. Saya sampaikan ke orang tua, ibu, anak usia dini itu tempatnya, metodenya, belajarnya tidak seperti ini. Belajarnya seperti ini bu. Jadi kalau ibu keberatan dengan anak yang belajar dan bermain sambil belajar, silakan ibu pindahkan anak ibu ke sekolah yang menurut ibu sesuai dengan kemauan. Dan satu hal saya selalu ingatkan, prestasi akademis anak tidak menjamin anak itu sukses. Ya bu, kita sering lihat, dulu waktu sekolah, waktu satu terus gitu. Dulu cuma kalau anak 9, tapi memang yuk kawannya banyak suksesnya sih. Pernah ibu-ibu kan? Nah artinya apa bu? Dari situ kan kita bisa lihat, oh ternyata yang dibutuhkan anak untuk sukses itu bukan juara 1, bukan harus jadi yang terbaik selalu. Terus kalau juara 1, 2, 3 itu cuma ada 3 orang, anak kita ada 15, nah terus yang 12 jadi apa? Iya kan? Nah itu selalu saya tanamkan ke guru-guru. Jadi ketika orang tua yang menginginkan anaknya, pokoknya yang penting anak kami kalau sekolah di PAUD itu keluarnya lah bisa baca, lah bisa nulis. Kalau tidak saya itu udah usah sekolah di PAUD. Tidak tuh hasilnya sekolah di PAUD. Ada ya, banyak kan? Nah jadi ibu-ibu mohon maaf, kenapa saya mohon maaf itu ada beban moral. Beban moral pengen mendirikan kelompok belajar supaya kita yang guru PAUD aja dulu, yang paham, yang tahu dan yang siap mengimplementasikan apa sebenarnya ngajar anak PAUD itu yang benarnya seperti apa. Supaya itu bisa sampaikan ke orang tua. Kapan kok nyampaikan tidak kan menurut kecil gitu. Nah itu ada polanya lagi. Sama ibu-ibu sekalian tantangannya dengan saya itu sama. Ketika orang tua dulu saya merasa seperti ini ya. Jadi ini cerita saya ketika ikut tes guru penggerak. Saya dikasih pertanyaan, pernah nggak ibu mendapatkan tantangan? Seperti apa ibu menyikapi setelah menemukan atau tantangan atau permasalahan? Saya cerita, saya pernah punya wali murid yang ketika itu menginginkan pola pendidikan anak usia dininya salah menurut saya. Jadi saya biarkan mereka, saya beri kesempatan mereka untuk pindahlah ke sekolah yang menurut bapak ibu benar. Karena saya tidak akan melakukan itu. Karena saya diberi awal kesempatan belajar dan diberi ilmu. Saya pengen itu amanah. Saya pengen itu melakukan yang terbaik. Nah terus gimana caranya bu? Ibu mengatasinya. Ya kalau yang itu saya sudah tidak bisa mengatasi, silakan itu hak mereka. Tapi untuk tahun berikutnya saya lebih ke pemahaman orang tua. Jadi ketika di parenting kita sampaikan, ketika anak-anak tidak daftar kita sampaikan, ibu kan ada daftar nih, ada daftar, kita kasih tahu, bu sekolah di sini mungkin beda. Kalau ibu membayangkan kalau anak ibu disuruh duduk, diam, pegang pensil, pegang buku, balik dikasih PR, insya Allah di PAUD tidak. Tapi kalau ibu tanya hasilnya, ibu boleh lihat anak-anak yang sudah tamat. Ibu Heri punya siswa yang tamatan dari sini, di sekolah-sekolah lain banyak siswa yang tamatan dari sini, dan mereka enggak seperti yang dibayangkan orang tua, kalau tidak naik kelas, kalau tidak berani ke orang, alhamdulillah tidak. Dan yang saya tahu sejauh ini lulusan dari PAUD Gemilang selalu bersuara. Boleh dicek, bukan membanggakan saya atau guru-guru saya pintar mengajar anak, enggak, tapi maksud saya gini bu, saya sudah membuktikan dengan kita tidak mengikuti kemauan orang tua yang mohon maaf tidak paham dengan pola pendidikan anak usia dini, anak itu tetap sukses di usianya. Tapi itu tadi kita paham dulu, kitanya dulu loh bu, kita pengelola, kita guru, kita dulu yang paham. Jadi tidak ada lagi bahasa yang mak mbak nyondaknya kayak itu. Seperti kata ibu Septi. Jadi kalau kemarin kenapa bu kalau Gemilang tidak ikut lomba, tidak ikut itu, dulu saya sama dengan ibu. Saya juga gitu. Karena orang tua ini pengennya wah, pengennya kelihatan, pengennya apalagi sekarang bu ya, mak-mak kan medsosnya luar biasa.
Jadi pengen seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah ikut program guru penggerak, setelah saya lebih banyak belajar, sedikit-sedikit buka PNM, itu merubah diri saya sendiri secara pribadi. Harapan saya ibu-ibu, nantinya ibu-ibu juga bisa seperti itu. Karena kembali lagi yang disampaikan PNM, baik itu di program guru penggerak, baik itu di PPG, itu bukan asal bacot, bukan juga asal lihat undang-undang dan peraturan. Mereka menetapkan itu sudah berdasarkan uji petik sebelumnya. Kenapa harus ada PNM? Ibu-ibu pernah dengar gak? Mohon maaf ya, yang PNS ya. Pernah dengar gak? Kalau guru-guru yang mohon maaf yang sudah PNS lah katakanlah ya, dengan adanya PNM ini mereka malah merasa teraniaya. Ya dan pusing, banyak yang kerja jadi guru di gini. Cak mau lagi nak ngurus anak, sibuk di aplikasi, sibuk di laporan. Pernah tidak dengar saya itu? Tertekan jadi guru. Karena apa bu? Karena dia tidak tahu fungsinya PNM itu apa. Kalau menurut ibu fungsinya apa PNM? Apa coba? Bu Heri apa kalau menurut ibu? Iya. Untuk meningkatkan pendidikan, Kualitas pendidikan. Artinya tempat belajar ya. Nah, ketika kita tahu PMN itu jadi sumber belajar kok teraniaya gitu loh. Disuruh pintar kok tersakiti, iya kan? Tapi ketika kita merasa ini tugas harus dipenuhi, harus dapat sertifikat, harus begini, ya katakan. Jadi kita tidak merasa ini tidak bisa menikmati PMN ini gunanya untuk apa. Setelah kita buka, saya juga cerita itu. Boleh silakan. Ya, bawa ke sini aja enggak apa-apa. Jadi ketika saya buka PMN itu sama bu, ya lagu banyaknya udah video skip selesai. Rupanya tidak ada lagi. Ya memang pemerintah itu suruh belajar biar pintar, biar ilmu yang ada di kita pastikan ke generasi kita berikutnya supaya menyebarlah ilmu yang benar itu. Kira-kira ibu-ibu seperti penjelasan Ibu Pastor tadi bahwa Kombel kita ini tidak akan bisa terdaftar kalau kita belum menyelesaikan kurikulum Merdeka. Kira-kira mau nggak kita selesaikan kurikulum Merdeka? Mau dong, supaya kita bisa bikin Kombel. Nah kalau sudah terbentuk Kombel, beberapa Kombel yang saya perhatikan asik loh bu. Nggak usah dulu cerita kerjaan masalah materi, ngumpul kualitasnya. Kenapa enak ikut Kombel? Banyak makanan. Oh iya, jadi contoh nih ya, podcast ini kata podcast ini, bu nanti hari di jadwal Kombel bulan depan saya bawa itu ya, oke. Terus Paul Hidro bilang juga, nanti saya bawa itu ya. Jadi seneng aja bu. Jadi di samping kita silaturahmi, belajar, menyenangkan, mungkin bisa dikit-dikit gibah, boleh ya Mbak? Nggak boleh, dikit-dikit, kadang-kadang nggak sengaja ya Bu ya. Kalau mak-mak sudah dikumpulkan kan, kadang-kadang ada aja yang diceritain. Mungkin termasuk gibah juga. Ya coba-coba aja sih, para sekolah lazim kan sudahnya kita minta maaf. Itu memang makanya kalau kata Ustadz itu memang manusia paling kuat itu perempuan itu ya. Orang kalau laki-laki mau bohong sama kita susah. Karena apa? Dulu istrinya Nabi Adam, dia kan belajarnya sama siapa? Sama pakarnya bu. Makanya kita terlempar ke bumi Nusantara. Dia belajarnya sama siapa? Sama jin kan bu. Gara-gara dia tuh. Wah. Nah jadi maksudnya ibu-ibu dengan kemampuan yang ada sama diri kita dan kesempatan kita memang orang-orang terpilih yang berhadapan langsung dengan generasi penerus bangsa ini, harapannya kita memang punya pengetahuan yang benar dan cara mengimplementasikannya juga benar. Kita paham tentang pendidikan anak usia dini, tapi mengajarnya masih dengan awas ya. Masih ada yang dibutuhkan bu, awas ya. Besok kalau saya itu, sama bu, saya dulu juga gitu, sama anak juga saya gitu. Kalau tidak hafal ini,
Makanya anak pertama, kedua, dan ketiga itu beda. Kalau anak pertama, dengan penuh kekerasan Heri, tahu tuh orangnya tuh. Sampai sekarang kuliah bang, Pak dulu. Ibu, kok tidak ada dukungan ke anak? Kalau baca itu, abang pun nak ikut tes, oke, cek kesehatan, dulu kita bu cek kesehatan dan sebagainya. Kalau duit jangan itu lagi kok. Tidak ada salah balance. Kalau kuliah telat, tahu. Mana dapat duit nih? Sudahlah, abang ikut kursus bahasa Jepang, tidak ke Jepang. Dia kok kursus pergi ke Sragen, setelah beberapa bulan, betul dapat musibah, balik. Pas balik, kuliah lagi deh. Mau beda, karena memang saya nggak nyalakan dia, memang pola pendidikan saya ketika dia masih kecil itu salah. Saya orang yang memaksakan kehendak, saya yang orang tidak pernah kompromi dengan kemauan dia. Ya, itu terjadinya anak saya yang sekarang. Jadi nggak pernah saya nyalahkan dia. Saya tahu saya yang salah, makanya saya tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Harapan saya ibu-ibu yang ada di sini, apalagi yang anaknya baru beranjak besar, jangan melakukan kesalahan seperti saya. Gitu. Jadi kita sepakat ibu, kira-kira menurut ibu-ibu Kombel ini kita kasih nama apa? Ada kamu ya? Kan hari ini kita ada 8 lembaga yang kemarin kan di grup kan, ketika di grup itu mendaftarkan, kenapa Bu saya diam-diam aja, saya nggak mau seolah-olah mengiming-imingi ibu-ibu ini loh nanti kalau di Kombel ada ini, enggak, karena saya pengen tahu memang lembaga-lembaga yang memang mau. Ibu tahu nggak setelah saya share itu siapa orang pertama yang konfirmasi? Bu Preti. Padahal kita tahu Ibu Preti S2 loh secara pengetahuan, terus secara kegiatan, pokoknya secara kapasitas beliau jauh di atas kita. Tapi kenapa beliau yang orang pertama yang konfirmasi ke saya, Ayu itu nanti kegiatannya seperti apa? Ya saya cerita kemarin, Ayu kan ikut pelatihan gini. Kami ikut itu. Nah saya mikir, ya Allah, orang yang begini aja mau. Padahal Preti tahu persis secara keilmuan Bu Preti jauh di atas saya, tapi tetap mau gitu. Karena mungkin tahu, paham ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Ibu-ibu ada nggak yang keberatan masuk Kombel ini? Mau ya ibu ya. Jadi mungkin hari ini seperti kata Mbak Septi, yang pertama PMM kita belum siap. Kan kita sudah punya grup. Ibu-ibu siap, nanti kita pantau di grup. Boleh ya? Saya izin nanti pertemuan berikutnya akan kita lakukan. Nanti ada hal-hal yang harus kita bicarakan, kita masukkan di dalam grup. Saya mohon ibu-ibu untuk berpartisipasi aktif karena ini tanggung jawab kita bersama, dan yakinlah Kombel itu manfaatnya luar biasa. Kalau masalah sibuk, jangan tanya saya sibuknya Bu ya. Lumayan, karena dulu saya ikut guru penggerak, atau Mbak Septi apa-apa ikut aja, kan itu kan online. Mbak Septi bagian juga, nggak apa-apa, gampang itu tahu yang terjadi ke saya tipes, tapi nggak pernah nyesal dengan tipes itu. Saking karena saya tahu, saya berpikirnya gampang, cuma belajar guru penggerak aja. Tapi lama-lama dituntut dengan kemauan belajar, tahu sedikit, pengen tahu banyak, pengen. Kalau di guru penggerak kan kita harus berbagi praktik baik namanya. Saya dapat materi, saya harus transfer ke rekan-rekan guru. Sampai guru saya bilang begini, Bu, terapkan lanian guru penggerak di sekolah ini. Widih, saya bilang, halo Bu, mereka tahu persis saya rumahnya di sebelah. Ini PAUD, saya kepala sekolah. Saya sebulan sekali aja untung kesini Bu. Saya serius, boleh tanya mereka. Saya nggak tahu. Saya yang penting mereka ngajar. Kalau ada hal-hal yang sifatnya administrasi, coding, adkas dan lain sebagainya, saya backup. Terus ada komunikasi ke dinas atau ke pemerintah desa, saya backup. Untuk keseharian, saya nggak peduli. Dan sudah masuk ke guru penggerak, ternyata saya salah besar. Dan ternyata rupanya Bu, guru-guru itu saya pikir senang ya, guru-guru itu saya nggak pernah, saya jarang pantau.
Ternyata enggak, justru mereka tuh senang kalau saya hadir. Makanya mereka minta, pokoknya sih nanti kalau jalan tangannya guru penggerak tuh di sekolah. Saya tanya, siap kalian. Jadi yang biasanya kemarin nggak paham dengan RPP, yang nggak pernah nyangka media, mereka berubah dengan sendiri. Bukan mereka sih, kami semua berubah. Biasanya jam 11 pulang, kita enggak. Kita pulang jam 12. Ada waktu 1 jam untuk mempersiapkan media belajar besok pagi. Jadi jam 12 mereka baru boleh pulang. Dan insya Allah saya karena melihat mereka aktif, saya kan perjuangkan lagi untuk insentif dia. Kalau dari anak-anak ya ibu-ibu mungkin tahu, kalau di Tugulalang alhamdulillah kadang-kadang ada yang belum lunas juga sampai masuk SD kelas 2 kelas 3 ada yang tak lunas juga. Alhamdulillah kita dapat rezeki dari dana desa. Kemarin sempat cerita ke Pak Kadesnya, Pak Kades, ini guru saya ini sudah banyak perubahan dan begini-begini. Naikkan dong tahun depan, Allah dinaikkan. Senang ya? Ya orang tua itu. Nah jadi satu lagi Bu, untuk peningkatan kompetensi. Jadi ibu-ibu bisa bercerita dengan mereka. Mohon maaf ini ya, guru saya ini ada 3 orang. 2 orang ijazahnya paket C, 1 orang ijazahnya SMA. Kenapa bisa paket C? Ya ibu bisa tahu kenapa paket C. Dan teman SMA 2 orang. Dan sekarang mereka dalam posisi sedang menyusun proposal, seminar proposal. Bulan depan mudah-mudahan sudah skripsi S1 PAUD. Dan ibu perlu tahu, mohon maaf bukan berarti saya menceritakan kejelekan teman-teman. Ini guru saya 2 orang. Secara ekonomi mereka lemah. Ibu bisa bayangkan terdaftar di PKH, dapat bantuan beda rumah. Kira-kira gimana ya ekonominya? Nah, jadi ini jadi motivasi. Nih, ibu tulis nih. Umur boleh tanya mereka, umurnya berapa? Ayu Gina lahir 83, Petri 90, si Hesti lahir 87. Jadi tidak ada kata terlambat. Saya aja kuliahnya setelah punya anak saya yang pertama umur 4 tahun saya kuliah. Dan sekarang kalau kita perhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah, jangan lama itu. Kalau kita sudah fokus di PAUD, kejarlah kalau bisa S1 PAUD, yang ngambil S1 yang macam-macam. Nah itu contohnya. Ibu tuh ada S1 udah terjaring PPG, tapi ijazahnya tidak linear. Ulang lagi Bu. Sudah 2 kali panggilan PPG, kan kasihan ya. Nah jadi ini ibu-ibu, ini pesan saya untuk kawan-kawan di lembaga, karena saya tahu di lembaga kan banyak ya ibu-ibu ya, guru-guru PAUD kita yang masih muda-muda yang belum kuliah. Motivasilah untuk mereka untuk kuliah. Mbak Septi nggak PNS ya Mbak? Kuliah juga udah umur berapa Bu? Berapa Mbak? Anak saya dulu kuliah 3 pas wisuda anaknya jadi 4, sekarang 7 anak saya. Nah, 7 aja Bu, jangan ditanya Bu kalau awet mudanya, kami aja aneh. 7 Bu, udah lulus P3 kan 2 orang ya Mbak? 1 orang. Di jadi JS di BBC, yang 1 orang lagi skripsi tetapi masih pending karena dapat kontrak di Kementerian Pariwisata. Luar biasa. Yang lucu lagi Bu, waktu kuliah kan dikira masih gadis, kornya sudah berempat Bu. Tapi emang luar biasa Bu Septi. Dan ini beliau, kenapa saya ceritakan beliau? Karena salah satu yang memotivasi saya ikut jadi guru penggerak ya beliau. Saya pernah mikir, anaknya kok cerdas-cerdas ya, anaknya kok pintar-pintar ya. Terus mohon maaf, kadang-kadang dibully. Dibully kenapa? Ya itu tadi, PNS enggak, sarjana juga cuma S1 PAUD, unik. Murid juga sedikit ya Pak, murid sedikit gitu. Iya enggak? Tapi sorry dengan gurunya. Nah, karena ada kombel itu tadi. Jadi ada kemampuan mengkoordinir kawan-kawan, itu membawa berkah. Jadi Bu, kalau saya paham itu karena memang bapak saya juga guru dan saudara-saudara saya beberapa memang mengambil bidang pendidikan. Mereka tuh selalu menekankan kalau pengen sehat, rezekinya lancar, ambillah pendidikan.
jadilah orang yang berperan dalam pendidikan. Apapun itu, tidak perlu harus jadi guru. Saya pernah bilang, saya perlu jadi, saya ngomong, ya kayaknya jadi guru. Udah enggak jadi dulu bu, jujur, saya itu agak guru. Karena saya tahu bapak saya guru. Kan berapa lama bapak saya? Iya. Tapi setelah itu guru beneran, saya pernah bu, karena Pak Sekda kan guru SD kan ini. Pak, kesusah kok dan guru. Saya langsung dipeletok. Ya itulah rasanya kami ngasih tahu itu dulu. Kan padahal baru belajar dikit. Maksudnya tuh belajar bukan apa ya, beban moralnya. Sebegitu tanggung jawab kita dan sebegitu luar biasa efeknya. Jarang lihat guru-guru stroke ya. Kecuali guru-guru korupsi kan ya bu. Guru-guru itu rata-rata sehat. Jadi ibu Septi bisa itu jadikan motivasi. Tapi ibu jangan berharap udah kayak beliau ya. Beliau ini nenek ngajak masih muda, apalagi beliau. Kita tanya juga resepnya dia juga nggak tahu. Pernah ada nanya mbak resepnya apa sih mbak? Punya anak 7 masih kayak itu. Iya, kan dia juga bingung. Nah terjawablah ketika dia lihat di foto. Nih kalau mau lihat foto mbaknya dia masih semuda itu, apalagi beliau. Artinya faktor keturunan kayak ibu ya. Nanti gara-gara mencontoh Pak Septi mulai dari ke rumah nggak glowing, mulai lagi kakek laki nggak ke salon, mulai lagi suntik pemutih, BOP kecil nggak cukup duit BOP gitu tuh. Jadi itu ibu-ibu kembali lagi ke materi kita tentang kombel. Harapannya dan kita sepakat ya, kombel ini kita lanjutkan. Sepakat? Oke. Nah, khusus untuk Ibu Heri, kami terima kasih sekali sudah mau hadir di sini. Kalau misalnya Bu Heri ada di kombel kami, alhamdulillah luar biasa. Kalau misalnya kata Bu Heri, nggak apa-apa dah, mungkin ibu di kombelnya sama-sama guru SD juga nggak apa-apa. Ya kan ibu-ibu ya? Kadang-kadang Bu, kalau kami guru PAUD nih, ya kalau sama-sama guru PAUD mungkin bisa saling memaklumi ya terkait jam tugas juga kegiatan-kegiatan. Tapi kalau memang ada guru SD yang bisa bergabung, senang ya ibu-ibu ya, karena penderitaan mereka juga nggak jauh beda dari kita. Apa penderitaan atau apa sih bu namanya itu? Tantangan ya, tantangan untuk mendapatkan video yang kuasa. Sampai sejauh ini ibu-ibu tentang kombel ada yang mau ditanyakan? Ada? Cukup? Tentang PNM ada yang mau ditanyakan? Mumpung ada Mbak Septi. PNM bila perlu tuh mengerjakan bareng-bareng. Eh. Saya juga ada fasilitasnya sendiri. Lembaga sudah kemarin sudah pernah modal saya sini kayaknya yang itu bisa lah didampingi. Oke, nanti di kombel itulah kita mengerjakan PNM sama-sama. Jadi kalau belum tahu tuh enak bu. Saya belum lah cerita sama beda lembaga ya. Kami satu lembaga aja. Kalau buka PNM itu kan tadinya kita bingung tema ini apa lagi ya kegiatannya. Terus nanti kita bisa berbagi bu. Ibu-ibu bisa sharing. Bukan berarti nanti di kombel itu PAUD gemilang ke lembaga lainnya yang paling tahu tidak. Nanti saya tanya ibu-ibu siapa yang mungkin sudah melakukan sudah buka PNM, terus sudah implementasi, sudah ada aksinya. Saya cerita yang lain. Kemarin aku waktu nyampaikan materi ini, aku waktu menerapkan metode belajar yang ini ternyata begini hasilnya. Jadi itu bisa sharing dalam kombel. Karena kata Mbak Septi tadi belajarnya kalau sendiri itu mumet, kalau rame-rame mudah-mudahan lebih semangat. Ada lagi sudah kombel aktif aja seperti kata Mbak Septi. Ada anggota kombel Mbak Septi itu, ini katanya kalau lagi di kombel aku tuh pintarnya, aku lah balik ke rumah jadi bigal lagi. Karena mereka banyak hal yang harus kita pikirkan. Jadi ada banyak cabang-cabangnya itu ya. Jadi bukan ngurusin kombel aja, itu jadi alasan mak-mak yang malas belajar. Wih, tidak tertampung lagi. Ya dah. Wih, banyak yang nggak dipikirkan. Banyak yang cabangnya. Pening aku lah. Terus bela ikut. Ada yang seperti itu? Banyak ya, tapi insya Allah tidak ada di ruangan ini. Ya. Nah, kombel yang kita ceritakan hari ini, ibu boleh cerita ke guru-guru yang lain.
Untuk kegiatan berikutnya nanti akan kita bicarakan di dalam kombel. Akan ada RKTR atau rencana tindak lanjut. Mungkin kita akan jadwalkan pertemuan kita setiap berapa, setiap 1 bulan 1 kali atau setiap 1 minggu atau setiap apa. Nanti akan kita bicarakan di kombel. Apa yang akan kita pelajari di minggu depan. Nanti setiap pertemuan akan kita bicarakan sebelumnya. Jadi ibu juga sudah siap. Gak ada yang mau ditanyakan PMM? Gak ya, nanti di kombel saja ya. Dan sekaligus Mbak Septi, mewakili teman-teman, harapan kami tetap bisa didampingi. Apakah seperti itu maunya teman-teman semuanya? Mau. Ya mau. Saya janji asalkan waktunya tidak berkurang karena kombel yang saya dampingi itu sangat banyak. Saya ngambilnya hari Sabtu karena selain hari Sabtu saya nggak bisa. Sabtu minggu kedua itu saya sudah pilih kombel induk, nggak bisa diganggu juga. Sabtu minggu kedua. Nanti masih ada Sabtu minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu keempat. Kita ambil salah satu ya Bu ya. Karena kalau ibu perlu tahu, ini beliau dipakai orang Medan. Saya di Medan Bu, tugasnya di ini Serdang Bedagai. Kok kita kebayang sia-siakan beliau sana kemari? Iya. Ya, apalagi kita kan kalau di kombel kita nanti insya Allah kan ada si Ibu Preti juga yang pastinya sudah bisa membantu kita untuk saling berbagi. Saya jujur Bu, walaupun saya berdiri di sini, saya yakin saya itu sangat memakai ini, termasuk PMM-nya. Kita mentok di aksi nyata. Sudah tahun mana ya nih padahal saya dampingi, karena saya maklumi karena di guru penggerak itu setiap 2 minggu sekali ada kegiatan aksi nyata, tapi di akhir paket modul itu yang baru diaksudkan. Nah, jadi mungkin beliau juga sangat sibuk, saya maklumi karena belum selesai Ramadan. Tanggal berapa nanti selesai guru penggerak? Bulan ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalau sudah guru penggeraknya sudah selesai, ilmunya bisa dibagikan ke rekan-rekan lainnya. Dan Bu Marda yang sudah bisa mendaftar ke guru penggerak, harap kawan-kawannya dikondisikan, dibimbing seperti saya membimbing Bu Marda kemarin gimana sampai tahap-tahapannya. Kalau Bu Marda nanti garang, tolong laporkan ke saya. Aman Bu? Ya, duluan dulu. Kata guru, cobalah kalau ngajari kami seperti Mbak Sek itu tenang. Dia belum pernah menemuin saya kalau udah fasilitasi desa, gimana ketemu dengan ades yang membangkang, perangkat desa yang masak bodoh, dana desa yang digini-giniin. Kita harus pasang badan gini Bu, kalau nggak cerewet aja masih ada yang sekolah. Cerewet aja masih ada yang sekolah kira-kira kan. Apalagi kita jadi dia tuh senang kalau guru-guru saya tuh sama Mbak Septi aja lah, nanti biar kami belajar. Saya mikir sebegitu mengerikannya. Makanya saya bilang ke ibu, gak usah takut, nanti kan ada Mbak Septi. Nanti jujur ibu, saya juga terus belajar seperti apa beliau. Mungkin udah jadi salah satu guru kehidupan buat saya secara pribadi. Saya juga terus belajar. Lemah lembut itu memang penting sekali. Tapi ya itu kadang yang menempat perempuan itu tidak bisa melakukan hal seperti itu karena latar belakang yang bermacam-macam. Latar belakang kalau Mbak Septi ke pasar aja enggak, jarang Mbak masak aja jarang. Jadi dia mah suaminya gitu. Jadi dia cerita ya, kalau ya kalau gibah kan nggak ada orangnya, ini ada orangnya. Maksudnya itu biar ibu tahu nih, wajar aja Mbak Septi itu orangnya lebih lembut, lebih adem dibandingin Mardatila yang kesana kemari lompat ke situ ke sini, gitu kan? Mbak Septi mah ke pasar aja enggak, beli sayuran mas yang ke pasar beli sayuran. Kita ibu suami beli sayur nggak masak seminggu, kan nggak makan seminggu ya Bu. Hanya aja suamiku coba ya duit ya beli itu untuk ini nanti atau enggak usah aja atas 1 minggu, sore nanti kita masak. Mie ada Bu di dekat sini. Mie kita main. Ya karena banyak latar belakang. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu kita berusaha menempatkan diri. Pokoknya nanti Bu kita berbagi ilmu lah. Alhamdulillah saya mengikuti program guru penggerak itu, ilmu yang diajarkan itu bukan sekedar ilmu untuk menjadi guru. Jadi ilmu yang ada di guru penggerak itu ilmu untuk jadi pemimpin di segala bidang, pemimpin pembelajaran,
pemimpin diri sendiri, pemimpin keluarga, pemimpin anak-anak. Jadi nanti kalau sudah terbentuk komber, pelan-pelan saya belajar, saya berikan apa yang pernah saya pelajari, karena saya yakin setelah saya berikan ilmu saya akan bertambah. Nah, nanti ibu yang nambah saya nambah ke ibu, ibu yang nambah ke saya. Sepakat ya? Oke. Baik, Mbak Septi, kita. Tolong Bu Preti dimatikan aja. Jadi ceritanya direkam Bu. Jadi kita buat